Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Maulidia dari kelas 3 D4 Elektronik AB NRP 11101181039. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum yang ke-13 dari praktikum VLSI dan perancangan logika. Praktikum yang ke-13 ini berjudul tentang pemanfaatan logic core generator yang akan diimplementasikan ke rangkaian ALU atau Arithmetic Logic Unit. Dan tujuan dari praktikum yang ke-13 ini adalah yang pertama, membuat rangkaian ALU Arithmetic Logic Unit sederhana dengan VHDL. Yang kedua, pemanfaatan core generator pada ceiling design tool. Yang ketiga adalah implementasi rancangan pada FPGA device. Nah, berhubung di sini saya tidak memiliki board FPGA device, maka praktikum ini hanya bisa dilakukan dengan simulasi, yang mana simulasi menggunakan test bench. Dan langsung saja kita jalankan. Yang pertama, kita harus membuat new project terlebih dahulu, lalu kita beri nama project kita, yaitu demo praktikum 13. Nah, kita pilih penyimpanannya terlebih dahulu. Nah, sudah. Top level source type-nya ADL, kita next. Nah, ini disesuaikan dengan praktikum yang sebelumnya, yaitu family-nya Spartan 3E, device XC3S250E, package-nya CP132, script-nya Main4, dan reference language-nya VHDL. Lalu kita next, kita finish. Nah, ini sudah terbentuk nama project kita. Lalu kita yang pertama membuat file VHDL terlebih dahulu. Kita ke kanan, new source, lalu kita beri nama file name-nya ALU, lalu kita pilih yang VHDL modul. Nah, lalu kita next, dan finish. Nah, ini adalah bentuk default dari program VHDL-nya. Dan langsung saja saya kopikan dengan program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, langsung saya kopikan dengan file yang coding yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada nama portnya, yang mana inputnya ada data 1 dan data 2, dan cell, dan outputnya ada result, di mana data 1 terdiri dari 4 bit, data 2 4 bit, dan cellnya 3 bit, dan resultnya 8 bit. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan 8 buah operasi persamaan yang digunakan untuk rangkaian ALU. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada operasi AND, dan yang keempat ada operasi OR, dan yang kelima ada operasi NAND, yang keenam ada operasi NOR, dan yang ketujuh ada operasi XOR, dan yang kedelapan ada operasi perkalian. Nah, selanjutnya sebelumnya kita tata terlebih dahulu biar tampilannya tidak membingungkan. Nah, selanjutnya kita cek sintaknya terlebih dahulu. Kita klik cek sintak, lalu klik kanan, lalu run. Kita pilih yes. Nah, sudah centang biru yang artinya sudah berhasil operasi program ini. Jadi program ini sudah tidak ada error. Nah, selanjutnya kita membuat IP
core-nya terlebih dahulu. Dengan cara kita klik nama project kita, klik kanan, new source, lalu kita beri nama filenya, lalu kita pilih IP core generator, lalu kita next. Nah, kita menunggu default atau pengaturan di IP core. Oke, ini sudah muncul, lalu kita pilih di sini, coba kita buka. Nah, ternyata ada banyak sekali ya. Lalu kita pilih yang bagian mat function, kita pilih yang dividers karena kita akan menggunakan operasi pembagian. Nah, kita pilih yang divider generator, lalu kita next, kita klik finish. Nah, di sini ada pengaturan dari divider generatornya. Lalu kita pilih yang kita atur divide n-nya 4, divisornya 4. Dan ini reminder tabnya reminder, lalu operan sign-nya pilih unsign. Nah, latensinya ada 6. Lalu kalau sudah, kita klik generate. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa di bawahnya program ALU VHDL terdapat IP core dari divider itu sendiri. Nah, selanjutnya kita kembali ke program ALU yang VHDL. Kita ubah
Di sini kita tambahkan clock di bagian portnya. Nah, di sini kita tambahkan input clock, di mana in std_logic. Nah, sudah. Selanjutnya kita copy bagian yang ada di IP core dari Allo itu sendiri. Nah, di bagian komponen kita kopikan, kita masukkan ke program VHDL yang di sini. Kita letakkan di bawah arsitektur. Nah, sudah. Selanjutnya kita tambahkan input, kita tambahkan output sinyal di bawahnya end komponen ini. Kita ketik signal sign underscore result std underscore logic underscore vector 7 down to 0. Nah, selanjutnya kita copy bagian portnya yang ada di sini, yang ada di IP core ini. Kita copy bagian port name. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke VDL, kita letakkan di bawahnya endpoint. Nah, di sini kita beri nama my divider, my underscore divider. Sudah. Selanjutnya ini kita tambahkan dengan, di sini kita ganti port mapnya yang RFD, kita ganti open, yang divide and kita ganti data 1. Kita ganti data 1. Yang divisor kita ganti data 2. Terus yang bagian quotient ini kita ganti sign result. Sign result 7 down to 4. Selanjutnya bagian fractional kita ganti sign result 3 down to 0. Selanjutnya di bagian ini, ketika sel 110 kita ganti ini, resultnya kita ganti sign underscore result. Dan yang
NOR ini kita ganti XOR. Jadi nanti 8 operasi yang kita gunakan ada penjumlahan, pengurangan, operasi AND, operasi OR, operasi NAND, operasi XOR, dan operasi divider atau pembagian, dan operasi perkalian. Nah, selanjutnya kita coba cek sintaknya. Lalu kita cek sintaknya. Nah, sudah berwarna hijau. Lalu kita cek sintesisnya. Nah, sudah. Maka selanjutnya kita buat simulasinya, program simulasinya menggunakan test bench. Kita ganti view-nya menjadi simulation. Lalu kita buat program test bench-nya, new source. Kita beri nama file tb_alu. Kita pilih VHDL test bench. Lalu kita next, lalu kita finish. Nah, ini adalah default dari program test bench-nya. Maka di sini sudah ada komponen yang akan kita gunakan nanti. Dan sinyal input ada CLK, data 1, data 2, cell, dan sinyal outputnya ada result, dan clock, periode clocknya juga adalah 10 nanosecond. Dan di sini juga ini untuk kita memprogramnya. Sebelumnya saya sudah memprogram, jadi tinggal kita copy paste saja. Kita taruh di bagian stimulus proses. Nah, di sini saya menggunakan data satunya yaitu 1111 yang didesimalkan menjadi 15, dan data 2-nya adalah 0010, yaitu kalau didesimalkan menjadi 2. Nah, menunggu waktu 100 nanosecond, maka akan mengerjakan sel 000 yang operasinya penjumlahan, dan begitu juga seterusnya sampai sel 111 yang nanti operasinya perkalian. Dan langsung saja kita cek sintaknya. Yes. Nah, sudah berwarna hijau, jadi programnya sudah tidak terjadi masalah. Langsung saja kita simulate behavioral model. Kita klik kanan, lalu kita run.
Nah, di sini gelombangnya sudah muncul. Kita zoom to full view. Nah, di sini bisa terlihat bahwa datanya yang kita masukkan tadi di dalam program testbench-nya ada 111 dan data satunya, dan untuk data 2-nya ada 0010. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sesuai dengan program testbench yang telah kita buat sebelumnya, bahwa pergantian dari sel 1 ke sel lainnya itu menggunakan waktu sebesar periode 100 nanosecond. Nah, bisa dilihat bahwa sel 001 selama 100 nanosecond baru berpindah ke sel 010. Nah, begitu juga seterusnya sampai sel 111. Nah, di sini kita coba cek. Di sini ada result, ini adalah hasil dari operasi yang kita gunakan tadi, 8 buah operasi kita ubah menjadi desimal, dan yang sel ini gak usah kita ganti, dan yang data 1 data 2-nya kita ubah menjadi desimal biar bisa untuk membuktikan bahwa hasil operasinya sudah benar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa operasi yang pertama tadi untuk sel 000 adalah operasi penjumlahan. Jadi 15 ditambah 2 hasilnya ada 17. Dan yang selanjutnya bahwa sel 001 yaitu operasi pengurangan. Jadi 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Jadi sudah sesuai. Dan untuk operasi yang ke-8 atau pada saat sel 111 adalah operasi perkalian, yaitu 15 dikali 2 hasilnya 30, dan ini sudah benar. Nah, selanjutnya kita ubah ke bagian, kita beri warna terlebih dahulu resultnya biar bisa membedakan. Nah, kita ubah lagi ke bentuk defaultnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada saat sel 010 itu adalah operasi N, yang mana 1 N00 111 1 dan 10 0 dan 10 juga 0, dan ini hasilnya sudah benar karena untuk operasi N ketika kedua inputnya bernilai 1 maka hasilnya 1, dan itu sudah benar di sini. Dan selanjutnya adalah operasi OR ketika sel 011, di mana operasi OR itu adalah ketika kedua inputnya bernilai 0 maka outputnya juga 0. Nah, di sini bisa dilihat 110 hasilnya tetap 1, 111, 101, 101, dan untuk kedua inputnya 0 baru outputnya 0 juga. Nah, ini sudah benar. Untuk operasi selanjutnya untuk sel yang ke 100 adalah operasi NAND, dimana NAND ini ketika kedua inputnya ini bernilai 11 maka outputnya adalah 0. Nah, kita lihat di sini ketika posisi sel 100 adalah operasi yang dikerjakan adalah operasi NAND, maka di sini bisa dilihat bahwa ketika inputnya keduanya 11 maka outputnya di sini 0. Nah, itu sudah sesuai dengan operasi NAND. Selanjutnya adalah operasi XOR, yaitu ketika sel 101, dan itu hasilnya sama, sehingga di sini hasil dari 000
1101 ini sama, sehingga ketika sel 100 dan 101 hasilnya sama. Jadi ini panjang diagramnya panjang. Dan ketika posisi sel 110 itu adalah operasi divider, dimana ketika 15 dibagi 2 itu hasilnya 7 dan sisa 1, sehingga di sini 4 bit yang pertama ini nilainya 7 dan 4 bit yang kedua ini hasilnya 1. Jadi itu artinya 7 sisa 1. Dan untuk yang operasi yang terakhir adalah perkalian, dan sudah saya jelaskan sebelum ini. Menunjukkan sign result dari program testband yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita pilih UUT, lalu kita pilih sign result. Nah, yang bagian ini kita tambahkan ke web window. Nah, di sini sinyalnya belum muncul, kita reset terlebih dahulu. Lalu kita munculkan kembali. Nah, sinyalnya sudah muncul. Lalu kita perbesar. Nah, di sini sudah sangat besar. Nah, tadi untuk sel yang 110 adalah menggunakan IP core divider. Nah, sehingga tadi kan di dalam pengaturan IP core tadi operasi dari IP core itu sendiri bisa berjalan atau muncul, outputnya bisa keluar ketika telah melewati 6 buah clock. Nah, sekarang kita coba cek di dalam diagram ini. Kita hitung clocknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 buah clock baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 buah clock dari 6 dibangkitkan 6 clock terlebih dahulu, baru hasil dari resultnya ini keluar. Nah, itu sudah sesuai dengan latensi yang kita gunakan, yaitu 6. Jadi di sini kan tadi ketika sel 110 ini menggunakan operasi yang berasal dari desain ceiling itu sendiri, yaitu menggunakan IP core, sehingga di sini hasilnya pembagiannya sudah tertampil di sini setelah dibangkitkan oleh 6 buah clock. Nah, itu sudah sesuai dengan program atau pengaturan yang telah kita buat di dalam IP core itu sendiri, dan ini sudah selesai. Dan sekian presentasi dari saya untuk praktikum ke-13 VLSI dan perancangan logika yang berjudul pemanfaatan core generator. Dan apabila ada salah kata dalam saya mempresentasikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, telah mendapatkan sertifikat dari MUI.